Halo teman-teman para pejuang PTN 2025. Sudah siapkah kalian untuk bertempur di medan perang pada tanggal 23 April nanti? Wah, tidak terasa ya. Hari ini sudah masuk bulan April. Artinya kalian harus sudah semakin matang lagi persiapan untuk tes SNBT nanti. Yuk kita mulai lagi latihan soal pada video ini ya. Tentunya masih standby di channel ini juga. Nah, teman-teman, pada video ini kalian akan mengetahui soal asli yang diujikan pada tahun 2024 lalu. Tetapi ingat ya, ini adalah soal rekonstruksi. Nah, di sini jangan lupa kalian untuk ikuti channel ini agar terus mendapatkan informasi terbaru mengenai video-videonya tentunya agar kalian semakin siap lagi untuk mengikuti SNBT nanti. Jangan lupa ya, silakan disebarkan video ini jika dirasa bermanfaat. Oke, ini silakan kalian baca dulu ya. Ingat, ini bukan soal yang asli muncul di layar komputer teman-teman kalian di tahun kemarin, tapi ini adalah soal rekonstruksi yang tentunya sesuai dengan tipe soal yang diujikan tahun lalu. Siapa tahu nih muncul juga di tahun ini. Yuk kita langsung cek saja untuk soal yang pertama. Oke, nah ini adalah soal tentang menentukan judul ya teman-teman. Jadi tahun lalu itu ada juga nih ternyata teman kalian yang mendapatkan tipe soal ini gitu. Dan memang sih untuk penentuan judul ini dari beberapa tahun terakhir itu memang muncul. Nah, siapa tahu nanti akan muncul juga di tes yang akan kalian ikuti di hari H tentunya. Yuk, jangan lupa silakan kalian jeda terlebih dahulu ya untuk mengecek kira-kira sudah sejauh mana pemahaman kalian terhadap soal yang pertama ini. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah tentang judul ya. Judul yang paling tepat untuk teks di atas itu kira-kira yang mana? Nah, jangan lupa ya teman-teman, ingat bahwasannya untuk materi ini akan bersinggungan dengan ide pokok. Jadi, untuk judul itu sendiri ya teman-teman. Jadi, judul itu kan dia adalah sebuah kepala ya. Nah, karena kan posisinya itu ada di paling atas gitu. Kepala apa? Tentunya di sini adalah kepala teks atau kepala bacaan atau kepala karangan atau kepala wacana gitu. Nah, karena dia itu merupakan kepala dari suatu teks, artinya judul ini tentunya akan bersifat representatif gitu atau nantinya itu akan mewakili. Nah, mewakili apa? Tentunya mewakili seluruh isi bacaan tersebut. Kayak gitu ya. Jadi itu untuk judul. Nah, selain itu juga teman-teman, sebentar, mewakili bacaan. Nah, selain itu tadi nih, yang kedua tentunya sebuah judul yang baik itu haruslah bersifat menyeluruh. Berarti harus berkaitan ya antara setiap paragraf demi paragrafnya gitu. Karena kan judul itu nantinya akan mewakili juga, otomatis ya harus bersifat menyeluruh juga tentunya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk judul itu dia haruslah menarik gitu. Nah, mengapa menarik? Karena biar kita sebagai pembaca itu bisa membaca atau ikut tertarik baca dari awal sampai akhir gitu loh. Kayak gitu ya, itu untuk syarat dari sebuah judul. Nah, nanti ketika kalian akan menentukan judul, tentunya kalian harus pahami dulu ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, sekarang kita akan coba cek ya. Di sini kan jika kita perhatikan ini ada tiga paragraf loh. Ini paragraf pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, artinya kita akan menentukan ide pokok dari ketiga paragraf tersebut. Kemudian nanti kita akan menggabungkan gitu. Kira-kira dari paragraf satu sampai yang kira-kira dari paragraf satu sampai paragraf yang terakhir itu ada di bagian yang mana sih yang betul-betul mewakili seluruh isi bacaan gitu. Karena jangan sampai hanya dibahas di salah satu paragraf. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kita cek ya di sini seperti biasa ya. Kita akan tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya dengan memahami kalimat awal dan kalimat terakhir. Kemudian nanti kita lihat kira-kira mana sih yang jauh lebih bersifat umum gitu. Karena kayak gitu kan ya kalau ide pokok.
Nah, kita lihat di sini untuk yang pertama, untuk paragraf pertama dulu ya. Kalimat yang pertamanya, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi modern. Nah, ini kita tandai dulu ya untuk yang pertama. Kemudian yang terakhirnya di sini, dengan terus berkembangnya algoritma AI, teknologi ini akan semakin berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, nah jika kalian perhatikan nih teman-teman, antara kalimat yang awal dan akhir itu, jika kita bandingkan di sini yang jauh lebih bersifat umum itu ada di yang pertama ya. Nah, ini kan ngasih tahu nih kalau kecerdasan buatan atau AI itu katanya udah jadi bagian yang penting loh di dalam perkembangan teknologi, kayak gitu loh. Nah, kemudian di sini jika kalian cek di bagian yang terakhir, ini kan katanya dengan terus berkembangnya. Nah, berkembangnya itu ngacu kemana? Tentunya kan ke kalimat sebelumnya gitu. Berkembangnya apa? Nah, pasti di sini adalah berkembangnya dari teknologi modern ini gitu atau teknologi AI tersebut. Kayak gitu kan ya, teman-teman. Nah, teknologi ini nah ngacu kemana? Ke teknologi AI gitu. Katanya bakalan semakin berperan loh dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian kita lihat di paragraf yang kedua, salah satu penerapan AI yang paling berdampak adalah dalam bidang kesehatan. Nah, berarti di sini kalau kalian perhatikan ada bidang yang disebutkan gitu. Gitu kan? Penerapannya di mana sih gitu? Kok bisa berperan penting ya dalam aspek kehidupan? Wah, katanya memiliki dampak gitu di bidang kesehatan. Nah, terus di sini jika kalian perhatikan dan bandingkan dengan kalimat yang terakhir ini jelas banget ya gitu. Peran AI di bidang kesehatan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Nah, berarti dia itu kan berupa penegasan ya di sini itu. Nah, artinya apa yang ditegaskan? Tentunya kalimat yang sebelumnya. Jadi jelas kalimat yang paragraf kedua juga dia itu ide pokoknya di awal gitu. Karena ada kata yang diulang juga ya, teman-teman. Oke, itu untuk paragraf yang kedua. Kita lihat paragraf yang ketiga. Dalam dunia bisnis, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Dengan berbagai manfaat tersebut, nah ada kata rujukan nih, otomatis dia akan jauh lebih bersifat khusus ya. Jadi ada di awal lagi juga gitu untuk ide pokoknya gitu. Nah, kalau tadi di paragraf 2 itu di bidang kesehatan, paragraf 3 ini membicarakan tentang bidang bisnis gitu loh. Nah, katanya bisa juga nih bermanfaat untuk apa? Efisiensi operasional sama ngasih pengalaman pelanggan. Kayak gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini untuk paragraf yang pertama ini kan tadi itu ngasih tahu ya, ngasih tahu kalau AI itu dia berkembang kayak gitu kan. Nah, berkembangnya itu tentunya nanti akan menjadi bagian hal atau aspek yang menjadi penting gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam kehidupan masyarakat. Nah, di paragraf yang kedua, di sini yang dibahasnya itu adalah salah satu aspek nyatanya gitu atau contoh konkretnya dari perkembangan si AI tersebut. Kok bisa sih berperan penting? Nah, jadi tadi kan dikasih tahu ya tentang contohnya. Contoh untuk di bidang kesehatan gitu. Jadi contoh untuk di bidang kesehatan. Nah, sedangkan untuk paragraf yang ketiga di sini masih contoh juga, tapi di sini itu dalam dunia bisnis kayak gitu. Nah, berarti di sini sudah dikasih tahu ya, oh ternyata bener nih gitu kalau AI itu dia bisa berkembang dan dia itu menjadi aspek yang penting kayak gitu loh teman-teman. Nah, di sini dari dua contoh ini kan merupakan contoh atau contoh konkretnya ya dari si AI ini gitu. Kok bisa sih sampai dia itu bagian yang penting dalam perkembangan teknologi modern. Nah, sekarang kita cek ya ke dalam opsinya. Untuk yang A, AI dan inovasi di dunia medis. Nah, ini dunia medis itu hanya dibahas di paragraf yang kedua. Jadi dia nggak tepat ya, gitu. Dia tidak bersifat menyeluruh. Yang B di sini, peran AI dalam bisnis dan ekonomi. Ya sih dalam dunia bisnis. Bisnis kan akan berkaitan dengan ekonomi juga. Nah, tapi di sini cuman di paragraf yang ketiga ya. Karena aspek di dalam bidang kesehatannya itu tidak disebutkan di judul yang B.
Yang C, kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kata kuncinya adalah ini nih, berbagai. Kalau kata berbagai, otomatis dia itu lebih dari satu aspek ya, teman-teman. Kita tandai dulu. Yang D di sini revolusi AI dalam dunia kerja. Nah, kalau ini dia itu terlalu luas gitu. Mengapa luas? Karena di sini konteksnya itu dunia kerja. Nah, dunia kerja itu kan tidak harus berkaitan dengan bidang kesehatan dan bisnis saja ya, tetapi juga kan ada bidang-bidang yang lainnya. Jadi ini dia itu luas banget gitu, nggak bersifat khusus. Padahal kan judul itu harus khusus gitu, harus sesuai dengan isi teksnya gitu kan. Oke, berarti ini nggak tepat juga ya. Yang di sini teknologi AI dalam sistem pelayanan publik. Nah, sistem pelayanan publik di sini dia lebih ke kesehatan ya. Kalau kita cek dia di paragraf 2 gitu. Jadi nggak tepat juga. Karena kalau bisnis itu sebetulnya bisa juga sih dikatakan sebagai pelayanan publik, tapi dia nggak pas ya gitu. Pelayanan publik itu dia lebih ke yang memang setiap orang itu bisa akses kayak gitu. Setiap lapisan masyarakat itu memang bisa memakainya kayak gitu loh. Kayak fasilitas umum lah gitu ya. Nah, kalau kayak gitu berarti untuk judul yang tepat dari analisis yang sudah kita tadi coba bahas itu ada di pilihan jawaban C ya, kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan. Wah, kira-kira untuk soal yang pertama bagaimana nih? Semoga sudah semakin jauh lebih paham lagi ya tentang cara menentukan judul. Jadi kita tidak harus membaca semua paragrafnya gitu. Maksudnya itu nggak harus baca setiap demi kalimatnya ya, tetapi kita cukup tentukan ide pokok dari masing-masingnya. Kemudian kita nanti akan menggabungkan kira-kira apa sih yang dibahas dari keseluruhan ide pokok di masing-masing paragraf tersebut. Oke, semoga clear ya. Jika belum clear, silakan ya kalian lemparkan pertanyaan kalian di kolom komentarnya masing-masing. Yuk, sekarang kita cek di soal yang nomor kedua. Nah, di sini yang berkaitan dengan kalimat inti nih, teman-teman. Oke, sebelumnya ini kan sebetulnya berkaitan dengan kalimat efektif juga sih ya nantinya, karena kan ini topiknya itu tentang kalimat. Nah, salah satu contoh tipe soal gitu, ini juga yang memang dari LTMPT-nya itu BP3-nya ya, BP3 Kemendikbudnya itu berikan contoh soalnya gitu di web mereka dan soal asli di tahun lalu pun ini keluar gitu mengenai kalimat inti. Nah, kalau di PBM ini yang keluarnya tentang kalimat inti. Tapi kalau di PPU itu akan lebih ke kalimat efektif nanti redaksi kalimatnya itu. Oke, kita langsung cek saja di sini kalimat inti dari kalimat kedua dalam bacaan kutipan di atas. Nah, berarti kita fokusnya di kalimat kedua ya. Kita tandai dulu ini kalimat keduanya ya. Mereka menggunakan berbagai platform untuk mencari hiburan, berkomunikasi, dan mengedepankan informasi. Oke, sebelum kita cek, jangan lupa ya teman-teman, di sini kita akan coba bahas dulu gitu. Nah, ini kan dalam sebuah kalimat ya. Jadi kalimat itu ada yang disebut dengan kalimat luas ya, terlepas ini dari jenis kalimat. Karena kalau jenis kalimat itu banyak sekali gitu. Nah, ada yang disebut dengan kalimat luas, ada yang disebut dengan kalimat inti gitu, atau ini juga biasanya disebut sebagai inti kalimat. Nah, di sini teman-teman berarti yang tadi sudah ditandai kuning ini dia itu adalah kalimat luasnya gitu loh. Nah, kemudian ketika kalian akan menentukan sebuah inti dari kalimat tertentu atau sebuah kalimat intinya, berarti kita harus memperhatikan nih di sini. Jangan lupa bahwasannya setiap kalimat itu kan ada unsur-unsur pembangunnya. Nah, kalimat inti ini ditentukan dari subjek inti ditambah dengan predikat inti. Karena dua hal ini atau dua unsur tersebut itu menjadi bagian yang paling penting dalam setiap kalimat apapun itu gitu. Nah, kemudian teman-teman dari subjek dan predikat inti ini jangan lupa kita kan tahu bahwasannya dalam sebuah predikat itu memang ada yang plus minus atau membutuhkan objek, ada juga yang membutuhkan pelengkap kayak gitu kan. Berarti kita harus menentukan
apakah predikatnya itu transitif atau intransitif gitu loh. Kalau transitif berarti objek intinya ikut serta gitu. Berarti kalau intransitif maksudnya dia itu kan pelengkapnya harus ikut gitu. Nah, artinya nih, ingat yang harus kalian ingat itu adalah keterangan. Nah, ingat ya, fungsi keterangan di dalam sebuah kalimat inti. Nah, keterangan tidak disertakan. Jadi, kalian jangan pilih opsi jawaban yang di dalamnya terdapat sebuah keterangan meskipun subjek inti, predikat intinya itu ada. Tapi kalau ada keterangan dia bukan kalimat inti. Oke. Nah, sekarang kita cek ya untuk subjek dan predikatnya di kalimat tersebut. Nah, di sini mereka ini sebagai subjek ya, karena kan dia sebagai pelakunya gitu. Nah, apa yang dilakukan mereka? Katanya mereka itu menggunakan, nah menggunakan dia kata kerja berarti predikat. Menggunakan apa? Otomatis butuh sasaran nih, butuh objek kan? Nah, menggunakan berbagai platform. Ini adalah objeknya gitu. Nah, kita cek di sini apakah ada pola lain gitu. Tentu ada. Ingat, di sini ada kata untuk nih teman-teman. Nah, kata untuk itu kan dia termasuk ke dalam satu di antara beberapa jenis konjungsi ya. Untuk ini dia adalah konjungsi. Nah, jenisnya itu adalah konjungsi tujuan gitu. Untuk apa? Katanya di sini untuk mencari hiburan kayak gitu kan. Mencari hiburan, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi. Nah, berarti kalau ada konjungsi atau preposisi dalam sebuah kalimat, dia akan menduduki fungsi keterangan. Nah, berarti kita akan menentukan kalimat intinya gitu. Otomatis di sini kan polanya adalah subjek inti ditambah predikat inti ditambah objek ya, karena dia ternyata predikatnya itu membutuhkan objek gitu. Nah, sekarang kita lihat karena untuk kata mereka atau subjek ini satu, ya udah berarti subjeknya mereka gitu. Kemudian di sini predikatnya juga hanya satu nih, berarti kan memang menggunakan saja gitu. Nah, ini nih berbagai platform. Nah, kalian coba lihat di sini. Kalau kalian perhatikan di sini itu, apakah yang menjadi inti dari objeknya itu kata berbagai atau platformnya? Ingat loh, kalau mereka menggunakan berbagai, itu kan gak jelas berbagai apa sih. Nah, berarti di sini untuk yang menjadi objek intinya itu adalah kata platform. Kalau seperti itu, pilihan jawabannya ada di pilihan jawaban yang iya, betul sekali. Ada di pilihan jawaban yang E ya, teman-teman. Oh ya, kalau ternyata di opsi jawabannya itu merekanya itu tidak ada gitu, tetapi diganti dengan kata pelajar misalnya. Nah, pelajar menggunakan platform. Ini juga betul ya, karena kan mereka di sini nih, dia itu ada pronomina gitu. Nah, kata ganti orang merujuk kemana? Merujuk ke sini nih gitu, banyak pelajar. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk kalimat inti. Nah, sekarang kita coba cek di kalimat soal ketiga. Nah, ini tentang penulisan kata nih teman-teman. Tentunya namanya juga pemahaman membaca dan menulis. Jadi pasti ejaan itu akan sangat sering muncul daripada soal-soal yang bentuknya analisis. Kita lihat ya penulisan kata yang salah dari paragraf tersebut. Nah, jangan lupa apakah kalian masih ingat sebuah kata itu bisa disalah gitu atau bisa salah penulisannya itu karena apa? Nah, kita cek kembali ya. Di sini untuk penulisan. Nah, penulisan kata yang salah gitu atau kesalahan dalam penulisan sebuah kata. Nah, kesalahannya itu bisa terjadi karena dua hal ya yang sering keluarnya itu. Yang pertama, ini bisa terjadi karena apa? Tentunya terjadi karena kata baku. Nah, kata baku atau tidak baku. Nah, nanti kata baku dan tidak baku ini nanti akan berkaitan juga dengan apakah kata tersebut itu harus dipisah atau digabung gitu. Kata itu ada imbuhannya atau dia merupakan kata bentuk serangkai misalnya, kayak gitu ya. Atau dia juga bisa berkaitan dengan prinsip KTSP kayak gitu. Nah, jangan lupa prinsip KTSP ini adalah prinsip peluluhan dalam sebuah imbuhan. Yuk kita cek saja di sini untuk opsinya.
Yang A di sini kata ekstrakurikuler. Nah, ada kata ekstra nih. Ingat ya teman-teman, kata ekstrakurikuler dia itu penulisannya ditulis rangkai gitu. Nah, karena dia itu satu kesatuan kata yang utuh, dia itu satu kata loh, kayak gitu loh teman-teman. Jadi penulisannya haruslah ekstrakurikuler tanpa ada spasi ya. Jadi gabung gitu semuanya. Oke, kemungkinan ada di yang A ya, tapi kita cek dulu yang lainnya. Kata kerjasama pada kalimat dua. Nah, kerja sama ini adalah kata dasar pertama dan ini kata dasar kedua. Oke, tidak ada imbuhan ya di antara kedua kata dasar tersebut gitu. Jadi dia sudah betul penulisannya dipisah. Oke, ini eliminasi. Yang C tanggung jawab sama ya. Tanggung ini satu kata dasar, jawab satu kata dasar gitu. Berarti dia bukanlah pilihan jawaban yang tepat. Kecuali kalau ada kata bertanggung jawab. Nah, di sini kalau ada kata bertanggung jawab, otomatis harus dipisahkan dengan spasi gitu. Karena kan dia terdapat imbuhan ya, ada prefiks gitu pada kata tanggung gitu kan. Oke, kita lihat di pilihan jawaban yang D. Antar siswa. Nah, antar itu merupakan satu dari beberapa bentuk terikat ya. Jadi penulisannya itu harus mengikat pada kata yang diikutinya gitu kan. Antar siswa, antar kota gitu. Antar mahasiswa, antar kelas gitu kan. Kecuali kalau kata yang berikutnya itu memang diawali dengan huruf kapital. Oke, itu ada pengecualian dan penulisannya tentu saja berbeda. Kira-kira berbedanya apa ya? Yuk, boleh kalian lemparkan pemahaman kalian di kolom komentarnya ya, agar para pejuang PTN yang lainnya bisa belajar juga dari kalian tentunya. Oke, yang terakhir di sini anti klimaks ini juga sama ya teman-teman. Anti itu dia merupakan bentuk terikat gitu. Jadi harus ditulis bergabung atau serangkai. Oke, kalau kayak gitu benar ya, pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban yang A. Untuk penulisan kata ekstrakurikuler ternyata harus dipisah. Ternyata harus digabung karena dia itu merupakan bentuk serangkai. Oke, sampai sini clear ya. Yuk kita langsung cek saja soal nomor 4. Nah, ini masih tentang ejaan, kemudian lebih ke tentang kalimatnya itu ke huruf kapital ya, teman-teman. Kita akan mencari kira-kira kalimat yang mana nih yang menggunakan huruf kapital yang tepat atau di sini katanya yang benar. Nah, kita lihat ya dari setiap opsi jawabannya. Oke, kita lihat dari yang A. Setiap bulan Oktober, siswa SMA mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Nah, di sini yang digarisbawahi ini adalah kuncinya ya. Ingat, nama bulan, nah dia haruslah diawali dengan huruf kapital, tapi memang rincian bulannya ya gitu. Hari, bulan gitu, tahun itu pun harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya hari Kamis. Nah, berarti K-nya itu yang kapital gitu. Siswa SMA ini betul juga ya karena kan dia merupakan singkatan. Terus di sini Olimpiade Sains Nasional. Nah, ini dia itu singkatan juga ya. Nih, ini kan dipanjangkan ya. Sedangkan kan kalau disingkat itu adalah OSN. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ini adalah nama dari suatu olimpiade gitu. Selain dia singkatan juga ya. Jadi memang sudah betul penulisannya. Oke, kemungkinan ada di pilihan jawaban yang A ya. Kita tandai dulu nih. Kita cek dulu ya empat yang lainnya. Kakek yang berasal dari Jawa Timur. Nah, ini ada nama daerah nih teman-teman dan bekerja di bidang pertanian gitu. Kakek saya berasal dari Jawa Timur. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di sini ada nama geografis gitu. Untuk yang B ini kan dia berkaitan dengan nama atau letak ya, letak atau nama geografis. Nah, di sini kalau ada geografis. Nah, kalau ada nama atau letak-letak geografis gitu, selain di sini kan berkaitan dengan nama provinsi ya berarti laut, selat, pulau, pantai. Jika memang diikuti dengan nama jenisnya, otomatis haruslah dicetak dengan kapital gitu. Terus di sini kan nama dari Jawa dan Timur ini itu kan dia merupakan daerah ya gitu. Nama wilayah gitu, nama provinsi ya otomatis harusnya kapital gitu. Berarti di sini untuk J dan T-nya dia harus kapital
ya, otomatis kita coret gitu. Karena dia nggak tepat ternyata. Kemarin saya membaca buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam. Nah, ini ada judul buku nih yang disebutkan. Ingat, kalau judul buku setiap awal katanya diharuskan hurufnya itu kapital, kecuali kalau ada preposisi atau konjungsi. Sedangkan kata peradaban ini kan bukan preposisi atau konjungsi kategorinya. Otomatis P-nya harus kapital. Gitu ya teman-teman, berarti ini salah juga. Yang D, kakak saya adalah mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Oke, ini nama sebuah fakultas nih. Artinya karena dikasih tahu fakultasnya itu apa, berarti ekonominya haruslah kapital gitu. Begitupun dengan ini nih, nama universitasnya itu dikasih tahu gitu kan, berarti dia kapital juga. Kecuali kalau seperti ini misalnya nih, kakak saya adalah mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Bandung. Nah, berarti universitasnya itu kecil karena kan tidak diidentifikasi gitu atau tidak disebutkan nama jenis dari universitasnya itu apa. Oke, kita eliminasi dan yang terakhir di sini peneliti menemukan fosil manusia purba di sebuah gua di Asia Tenggara. Nah, hati-hati ya teman-teman. Asia Tenggara di sini dia itu merujuk pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, T-nya haruslah kapital. Kecuali kalau Tenggaranya ini merujuk pada arah mata angin gitu kan. Arah mata angin berarti dia itu haruslah dicetak kecil. Contoh, misalnya nih pergi, kami pergi ke arah Tenggara. Nah, Tenggara di sini dia tidak merujuk pada nama suatu tempat geografis tertentu, enggak gitu. Tapi dia merujuk pada arah mata angin. Jadi penulisannya haruslah kecil. Oke, gitu ya. Itu untuk huruf kapital. Yuk kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini berkaitan dengan kalimat efektif nih teman-teman, tetapi redaksi kalimat yang ada di soal PPU dan PBM tentunya berbeda ya. Oke, kalau di soal PBM redaksi kalimatnya itu seperti ini nih. Kalau tipe soalnya tentang kalimat efektif. Kalimat yang dapat dihilangkan nih katanya. Nah, kalimat yang dapat dihilangkan tanpa mengubah makna. Nah, kira-kira yang mana ya pilihan jawaban yang tepat? Apakah kata dalam, untuk, pemerintah, berbagai, atau kata bagi nih? Yuk, silakan kalian coba tentukan dulu ya pilihan jawaban kalian. Dan jangan lupa lemparkan pilihan jawaban kalian beserta dengan jawabannya tentunya. Nah, untuk pembahasan lengkapnya seperti apa, silakan kalian nantikan dan cek pada pembahasan soal asli untuk SNBT 2024 subtes TPS bagian PBM di part yang kedua. Sampai jumpa semuanya.